Shalom Aleihim Bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Begini judulnya, jangan salah sebut Allah binasa. Bapak Ibu Saudara, jangan salah menyebut Allah. Anda kan binasa loh ya. Kita harus tahu yang namanya konteks waktu. Ya, juga kita harus tahu mana yang real name, nama yang real name atau proper name, nama diri Allah dan nama-nama lain, misalnya nama sebutan atau gelar-gelar lain. Ya, kita harus tahu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan salah sebut Allah, nanti binasa. Nomor 1. Firman, F-nya huruf besar ya. Jadi Anda yang masih suka mengolok-olok, apa sih Pak bedanya firman F huruf besar dengan F huruf kecil? Ya kalau F huruf besar itu Allah, kalau F huruf kecil itu perkataan. Allah berfirman, Allah berkata, Allah bersabda. Beda dengan firman F itu merupakan gelar ya, gelar dari Allah ya. Firman adalah gelar Allah yang sedang berkarya. Firman itu sebuah gelar sesembahan. Firman itu berkarya yaitu menciptakan hikmat ya di dalam Amsal 8 ayat 22, lalu menciptakan surga dan segala isinya. Kolose 1 ayat 16, lalu menciptakan bumi purbakala dan samudra raya. Amsal 8 ayat 23 ayat dan 24. Belum pernah dengar Pak kayak gini Pak. Lah pendetamu itu belajar apa? Jadi firman itu menciptakan surga Pak, betul. Menciptakan hikmat, betul. Menciptakan bumi purbakala, betul. Menciptakan samudra raya, betul. Malah nggak pernah dengar Pak. Kita itu diajari penciptaan itu pertama kali ya Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu surga siapa yang mencipta? Surga duluan dicipta sebelum mencipta bumi bulat. Kami nggak pernah menerima pengajaran seperti itu, Bu. Lah pendetamu, romo kamu yang dipelajari apa? Teolologi, Pak. Bukunya 1 lemari, Pak. Sumpah, Pak. Katanya gitu sampai ngomong ke saya ada yang sumpah-sumpah. Sumpah, Pak. Pendeta dan romo kami itu mengajari penciptaan itu pertama kali dimulai dari Kejadian 1 ayat 1. Ya, fakta Alkitab menunjukkan bahwa jauh sebelum Kejadian 1 ayat 1 Allah itu menciptakan hikmat ya. Amsal 8 ayat 22, lalu menciptakan bumi purbakala, menciptakan surga. Kolose 1 ayat 16. Siapa yang menciptakan itu? Ya firman. Karena pada mulanya adalah firman ya. Firman juga disebut gambar Allah ya. Kolose 1 ayat 15. Kejadian 1 ayat 27, firman itu berkarya khusus dalam penciptaan roh manusia. Wah, ini juga nggak pernah diajari Pak lah. Pendeta Romo, kamu belajar teologi. Ya. Firman adalah Allah, firman dan Allah berlaku sampai periode prasejarah purbakala. Firman adalah Allah yang punya nama Yesus. Nama Yesus, nama diri Allah itu masih didiamkan berabad-abad lamanya. Time zone Allah, saya sudah itu bisa sampai 50 miliar tahun. Roma 16 ayat 25. Nama Yesus sebagai Allah itu didiamkan berabad-abad lamanya. Berabad-abad lamanya dalam hitungan time zone Allah ya. Sehingga satu hari Allah kan 1000 tahun ya. Waktu itu belum ada manusia, belum dong, kan belum ada penciptaan bumi ya. Jadi firman sebagai Allah yang berkarya itu disembah oleh siapa? Ya disembah oleh malaikat, kerub dan serafim di surga sana. Nomor 2, Tuhan huruf besar semua Yahweh adalah nama sebutan untuk Allah tuh. Nama sebutan Yahweh itu bukan nama diri ya. Keluaran 3 ayat 15. Mana Yahweh. Oke, Keluaran 3 ayat 15.
Tuhan huruf besar semua Yahweh berkarya menciptakan langit dan bumi yang bulat. Nah, jadi Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah ya menciptakan langit dan bumi itu adalah Yahweh ya, itu karya dari Yahweh ya. Yahweh juga punya kitab di dalam Keluaran 32 ayat 33. Apakah nama Yesus sudah dipakai? Ya belum. Ya belum ya. Tapi Yahweh itu adalah Yesus, itu nama sebutan untuk Yesus. Tuhan huruf besar semua Yahweh juga nama Yesus, tapi nama itu didiamkan berabad-abad lamanya. Tuhan Yahweh adalah nama sebutan untuk Allah. Keluaran 3 ayat 15. Hanya disebut sebagai Allah periode Adam sampai Maleaki. Catat baik-baik. Yahweh itu nama sebutan untuk Allah hanya dari Adam sampai Maleaki. Ya. Sebelum Adam tidak ada sebutan Yahweh ya. Sebelum Adam apa? Firman ya, the word ya. Terus Tuhan Yahweh adalah nama sebutan untuk Allah hanya ada selama periode Adam sampai Maleaki. Kejadian 2 ayat 4 itu pertama kali muncul kata Tuhan Yahweh huruf besar semua. Diakhiri Maleaki 4 ayat 5. Tetapi kalau perkataan langsung akulah Yahweh itu dimulai dari Kejadian 15 ayat 7 diakhiri Zakaria 10 ayat 6 ya. Benar nggak ya? Mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar ya. Nah, terus sekarang Tuhan Yahweh dibentuk, firman menjadi manusia. Yesaya 43 ayat 10, Yohanes 1 ayat 14. Tuhan Yahweh dibentuk, firman yang adalah Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Lukas 1 ayat 31. Nah, rahasia Allah yang didiamkan berabad-abad sekarang dinyatakan. Ya. Roma 16 ayat 25 dinyatakan ya di dalam Roma 16 ayat 27. Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah penuh hikmat tuh dia ya sampai selama-lamanya. Yaitu nama Allah di surga adalah Yesus. Nama itu telah diberikan kepada seorang anak yang lahir dari Maria, Yohanes 17 ayat 12, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama Allah adalah Yesus, nama anak manusia di bumi juga Yesus ya. Terus tidak ada lagi yang menyebut Yahweh ya sebagai Allah, nggak ada lagi. Anak manusia punya nama Yesus. Allah yang di surga juga punya nama Yesus. Maka tidak mungkin Yesus menyembah Yesus gitu ya. Maka Yesus memakai Bapa sebagai kiasan dirinya. Ya, Allah yang roh itu di surga yang juga bernama Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Lalu siapa Allah yang disembah selama Yesus jadi manusia sampai kelak Yesus naik ke surga? Yang disembah sebagai Allah ketika Yesus menjadi manusia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 46, 47, 49, 67. Sekarang kita tahu bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa ternyata adalah Yesus Kristus sendiri. Wahyu 1 ayat 8. Akulah Alfa Omega, firman Tuhan Allah ya. Yang Maha Kuasa. Jadi Wahyu 1 ayat 8 itu memproklamasikan bahwa Yesus adalah Alfa Omega. Aku Yesus adalah Tuhan Allah. Aku Yesus adalah yang sudah ada, yang akan datang, itu Alfa Omega maksudnya. Aku Yesus adalah yang Maha Kuasa. Sekarang Anda tanya Tuhan Allah itu siapa? Ya Yesus dong. Yang Maha Kuasa siapa? Bapa Allah. Itu ajarannya pendeta dan romo yang sekolah teologi ya. Terus maka tidak mungkin Yesus Allah manusia punya nama Yesus. Allah di surga juga punya nama Yesus. Maka Yesus tidak mungkin menyembah Yesus dong. Jeruk nyembah jeruk, nggak mungkin. Maka Yesus memakai Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri. Allah yang roh di surga yang juga punya nama Yesus. Yohanes 16 ayat 25. Anda yang otaknya tidak nyampe memahami ini, ke laut aja lah. Ya.
Jangan maki-maki HTD ya, sadar bahwa otakmu tuh tidak nyampe ya, levelmu level bemo, nggak akan nyampe ya. Lalu siapa Allah ya sudah ya tadi ya, Wahyu 1:8. Maka mulai saat Yesus berumur 30 tahun sampai naik ke surga, maka Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Ketika Yesus sudah kembali lagi ke surga, maka Bapa finish. Yohanes 16 ayat 26. Nomor 4. Yesus kembali ke surga sebagai firman dan Allah. Wahyu 19 ayat 13, ternyata Yesus kembali sebagai firman yang adalah Allah. Balik lagi dong, Yohanes 1 ayat 1, betul. Di surga ya, sampai kapan? Sampai selama-lamanya, sampai lenyapnya langit dan bumi. Mari kita lihat dalam penerapan sehari-hari. Nomor 1, apakah Anda masih menyembah Yahweh sebagai Allah? Anda menghujat Allah, Anda disebut ular beludak, ya Matius 23 ayat 33, jemaah iblis, Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9, hukumannya lautan api neraka. Ya. Di samping itu Anda salah waktu dalam menyembah. Hari gini masih nyembah Yahweh ya salah waktu, wong Yahwehnya udah nggak ada. Ya. Nomor 2, apakah Anda blunder masih menyembah Bapa sebagai Allah di samping ngawur, ya toh? Anda juga salah waktu. Bapa tidak pernah disembah jadi Allah. Itu ngawurnya Anda karena pendeta dan romo belajar teolologi. Ya. Ya, Anda disebut kambing terkutuk Matius 25 ayat 41, mati dalam dosa Yohanes 8 ayat 44, satu grup dengan iblis di neraka, sebab iblislah yang jadi bapamu, sama nasibnya dengan penyembah Yahweh. Yohanes 8 ayat 44. Nomor 3, inilah yang harus kita sembah sekarang. Ya, Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa. Siapakah Allah yang esa? Yesus Kristus. Juru selamat kita. Siapakah juru selamat kita? Yesus Kristus. Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Bagi dia apa? Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Dari kapan ya Pak? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Allah Esa yang harus disembah itu punya nama Yesus Kristus. Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Juru selamat itu punya nama Yesus Kristus. Baik Allah Esa, baik Tuhan maupun Juru Selamat, namanya sama, yaitu Yesus Kristus. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu yang harus kita sembah sekarang. Kalau Anda nyembah Yahweh, Anda nyembah Bapa, Anda salah waktu. Yahweh udah nggak ada. Nama sebutan untuk Allah Yahweh itu sudah nggak ada. Ya, Bapa kiasan Yesus Allah sudah nggak ada. Sekarang Allah di surga adalah punya nama diri Yesus Kristus. Jadi clear, jangan salah menyebut Allah, kamu binasa loh. Penyembah Yahweh, penyembah Bapa yang hari ini kamu masih nyembah Yahweh atau nyembah Bapa atau nyembah gado-gado Bapa Yahweh. Ya, Yahweh dengan segala turunannya, Hashim, Adone, Bapa dengan segala turunannya, Bapa besar, Bapa kecil, Bapa dalam nama Yesus, Bapa Anak Roh Kudus, demi nama Bapa, demi nama Putra. Anda yang masih itu, Anda salah waktu menyembah, binasa kamu. Sudah saya jelaskan ya ayat-ayat yang membuat Anda binasa. Penyembah Yahweh, penyembah Bapa, apalagi digabung Bapa Yahweh. Ya. Sembahlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah penuh hikmat. Roma 16 ayat 27. Allah yang esa, juru selamat kita. Yesus Kristus dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.